kamu mengatakan sesajen adalah syirik, musyrik, bangsat kamu Gus ya. Saya menantang kamu, Gus. Rambut gimbal menantang para gus, para kiai, para ustadz, para habaib. Anda siapa? Lidahmu dan para kiai yang lain yang mendukung bahwa perbuatan ini dikatakan syirik, maka mulai hari ini saya adalah lawan kalian. Satu jenggot saya pun bisa kau cabut, maka saya akui kemampuan. Jangan pancing kemarahan umat Islam di Indonesia ini. Yuk kita jujur deh dalam menilai. Sambil semuanya kembali kepada agama. Kita dengan agama Islam yakini agama Islam terbenar, iya. Tapi bukan berarti kita melakukan sesuatu yang merugikan orang, merendahkan orang. Assalamualaikum Sobat Islam. Heboh dukun asli Mbah Gimbal menantang para habaib, ulama, ustadz dan kiai di channel resmi miliknya Mbah Gimbal. Mbah Gimbal sang putra alam yang akhir-akhir ini viral dengan seruan dan tantangannya mengatakan dengan terus terang, lidahmu dan para kiai lain yang mengatakan kegiatan ini adalah syirik, maka mulai hari ini saya adalah lawan kalian, kata Mbah Gimbal. Dan kini akhirnya tantangan Mbah Gimbal banyak ditanggapi para ustadz dan kiai terkait hal ini serta siap meladeni Mbah Gimbal, dan salah satunya datang dari Ustadz Rezki Maisa Putra yang mengatakan bahwa sesajen di dalam agama kami adalah suatu kemusyrikan dan kami tidak mengurus selain agama Islam. Dan jika Anda menantang para habaib, ustadz dan kiai, maka hadapi saya dulu. Bila satu jenggot saja bisa kau cabut, maka saya akui kemampuanmu Mbah Gimbal, kata Ustadz Rezki Maisa Putra. Sementara Buya Yahya juga ikut berkomentar terkait hal yang masih sama dengan yang diperdebatkan sebelumnya. Selengkapnya, mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Saya menantang kalian para ulama, habaib, maupun ustadz atau gus-gus yang mengatakan bahwa sesajen syirik. Tunjukkan kesyirikan. Itu versi agama kalian. Beda dengan agama-agama yang lain. Jadi gempar tantangan Mbah Gimbal sang putra alam kepada para habaib, ulama, ustadz dan kiai terkait orang yang menganggap sesajen itu adalah perbuatan yang syirik. Mbah Gimbal yang marah menyampaikan bahwa orang yang mengatakan lidahmu dan para kiai lain yang mendukung bahwa perbuatan sesajen itu syirik, maka mulai hari ini saya adalah lawan kalian, kata Mbah Gimbal. Anda sok bijak. Rambut gimbal menantang para gus, para kiai, para ustadz, para habaib. Anda siapa? Anda mengaku seorang dukun sakti. Hadapi saya. Anda punya ilmu hitam. Coba kirimkan kepada saya ilmumu. Satu jenggot saya pun bisa kau cabut, maka saya akui kemampuanmu. Dan inilah tanggapan lengkap dari Buya Yahya terkait orang yang menendang sesajen waktu lalu hingga viral dan mengundang kemarahan Mbah Gimbal yang akhirnya berbuntut pada tantangannya kepada para habaib, ulama, ustadz dan kiai yang menganggap sesajen itu adalah syirik. Nah, adapun sesajen ini kita kurang tahu betul apakah ada hubungannya dengan agama tertentu atau cukup ini keyakinan orang yang tidak beragama, karena ada dinamisme, animisme kan. Keyakinan kepada selain Allah tapi percaya kepada kekuatan-kekuatan, oke lah. Baik, itu sebuah keyakinan yang mereka yakini, anggap saja mereka beragama, apakah agama selain Islam, anggap saja. Kita juga tidak boleh dia melakukan begitu di tempatnya sendiri langsung kita tendang, kita ini ya, ini secara etika adab nggak diperkenankan. Islam tidak mengajarkan demikian, kecuali dia membawa sesajen ke masjid kita. Nah ini baru nggak benar. Tolonglah wahai ahli Islam, itu kalau beragama itu tentunya harus ada adab, ada ilmu supaya kita tidak salah-salah. Anda kok tiba-tiba langsung membawa sajadah pakai imamah berangkat ke gereja atau ke kuil, ke wihara, sholat berjamaah di sana. Anda tidak pakai izin, Anda ini kurang ajar. Kan begitu. Atau tiba-tiba Anda nempelkan gambar Ka'bah di, mohon maaf, loh, Anda ini kok masuk rumah tempat ibadahnya orang non-muslim kok Anda ngurus? Nggak boleh, begitu sebaliknya. Tapi kalau kita di rumah kita, di tempat kita,
orang lain nggak boleh mengganggu. Seperti halnya orang Nasrani dengan gerejanya, orang Hindu, Buddha, dan orang yang lainnya dengan di tempat ibadahnya, ya urusan mereka. Memang secara akidah, menurut akidah kita salah, seperti halnya ibadah kita menurut mereka salah, tapi nggak boleh caci maki dan bukan termasuk menendang dan sebagainya, tidak seharusnya dilakukan seperti itu, nggak boleh dilakukan, nggak boleh. Itu namanya juga penghinaan, perendahan. Dan memang kita meyakini kalau seandainya kita meyakini itu salah, tetap nggak bisa kita selagi itu di tempatnya, di rumahnya, di lingkungannya, di wilayahnya. Nah, dan ini sudah sangat jelas masalah ini. Untuk menjaga keharmonisan akan kami lanjutkan. Yang terakhir ini yang terpenting akan kami sampaikan. Kepada siapapun, hendaknya dewasa, jika ada kesalahan yang ada hubungannya dengan penistaan kepada keyakinan, agama, tempat ibadah dan sebagainya, yang dilakukan oleh orang per orang, jangan langsung dibawa kepada agama orang tersebut. Ini harus kita pahami. Saya tidak tahu di mana kejadiannya orang yang saya anggap saja kalau seandainya dia seorang Nasrani, jangan dipukul rata orang Nasrani kayak begitu. Seandainya dia orang Hindu, jangan katakan orang Hindu semuanya kayak begitu. Kalau seandainya dia seorang Muslim, juga jangan dikatakan semua orang Islam kayak begitu. Itu adalah perbuatan dirinya sendiri. Yang salah dia sendiri, jangan dibawa kepada agama yang lain. Kita perlu menjaga keharmonisan. Sebab kadang ini memang ada kesempatan untuk ngadu domba. Kalau seandainya yang melakukan itu orang Hindu, langsung mengatakan dasar orang Hindu. Yang mengatakan orang Islam, dasar orang Islam. Ini memang ada pemicu untuk permusuhan. Sudah goodbye dengan pertentangan, perselisihan. Nggak perlu kita, makanya kita harus paham bijak kita. Jangan ke bawah, benar. Ke bawah yang begitu, langsung gara-gara ini, langsung dibawa agamanya, enggak. Jika ada kejahatan di sebuah tempat, kemudian pelakunya adalah salah satu dari agama yang ada di Indonesia ini, nggak perlu langsung kita caci agamanya. Di dalam agama Islam ada orang jahat. Apakah berarti Islam jahat? Kan tidak. Di dalam ada Nasrani orang jahat. Apakah mengukur orang Nasrani dengan satu orang jahat ini? Kan tidak. Yuk kita jujur deh dalam menilai. Sambil semuanya kembali kepada agama. Kita dengan agama Islam, yakini agama Islam terbenar, iya. Tapi bukan berarti kita melakukan sesuatu yang merugikan orang, merendahkan orang. Sesuatu yang disucikan, disanjung, itu nggak boleh kita ganggu. Itu seperti mencaci orang lain, menyakiti orang lain. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga negeri ini dari perselisihan, dan semoga Allah menjadikan kita juru damai, dan semoga Allah menguatkan iman kita berpegang dengan akidah yang Allah ridhai. Yang salah jalan, semoga Allah beri jalan yang benar, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam. Mari kita bijak dan cerdas, serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi-siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.